Ibu, kasih semangat Bapak. Oh maskernya katanya. Oh dipasang, dicopot aja. Oh iya, kan kayak Pak JK juga kemarin begitu. Kan sebagai contoh. Kalau Pak Menteri enggak pakai sama sekali. 30 second. Jadi masih bergantian berkantornya. 20 second. Durasi tausiah 5 kan 5 menit. Panjang lah. Ini pembahasan zakat ini panjang. Yang penerima aja 8 golongan. 15 stand lain. Nggak bisa dipotong itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Ini Masya Allah luar biasa ya, semenjak wabah corona menyebar di Indonesia. Ya mungkin ada beberapa hal yang berubah nih. Ya termasuk katanya dari sisi pembayaran zakat. Nah apanya yang berubah ini? Apakah nilainya berubah? Apakah ketentuannya berubah? Hari ini kita akan bahas nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ya yang bergabung di Islam itu Indah. Tema kita pagi hari ini adalah zakat di tengah wabah corona. Ini Masya Allah dengan narasumber yang ada di studio. Ada guru-guru kita nih Masya Allah. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan yang terhormat juga ada Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, ini dari Dirjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Ini Masya Allah luar biasa nih. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Profesor nih, kita mau tanya dulu sama Ustadz Maulana nih, Ustadz Maulana. Iya, siap. Ini ngomong-ngomong masalah zakat nih Ustadz Maulana, ini zakat fitrah ini ya, terutama zakat fitrah ya. Ini begitu keras atau begitu luar biasanya ketentuan dari Rasulullah ya, bahwa katanya kalau zaman dulu kalau sampai ada orang yang nggak mau bayar zakat atau enggan berzakat, ini akan diperangi nih. Sampai mau diperangi ini sebenarnya kenapa bisa sampai setegas ini Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Makasih banyak. Izin Pak Prof, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena di 11 Ramadan, fase kedua dari bulan suci Ramadan. Jadi fase pertama itu rahmat Allah, fase kedua ampunan, fase ketiga nanti pembebasan dari api neraka. Dan tepat sekali alhamdulillah di pertengahan ini harusnya kita memang harus cepat-cepat membahas tentang zakat. Karena kenapa? Perihal adanya COVID-19 ini harusnya lebih ditekankan lagi. Karena mohon maaf, kenapa sangat ditekankan zakat ini? Karena zakat adalah bagian daripada rukun Islam. Dalam hal ini rukun yang ketiga, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Artinya apa? Saking pentingnya zakat ini karena juga mempengaruhi tentang ibadah kita. Bagaimana mungkin diterima salat kita kalau zakat tidak dikeluarkan? Dan ini digandengkan dari firman Allah, pasti digandengkan antara salat dan zakat. Ya, aqimus salat wa atu zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya apa? Bahkan diminta ambillah, artinya ambil. Seruan untuk mengambil. Artinya kita harus mengingatkan, kita harus menyampaikan. Bahkan kata-kata perangi di sini, mohon maaf jangan diartikan sesuatu yang buruk ya. Karena ayat ataupun hadis dan yang membahas tentang zakat ini, memang kata-kata memerangi bukan berarti menghancurkan. Karena suasana pada waktu asbabul wurudnya hadis ini adalah suasana perang. Suasana perang. Dan yang dimaksud di hadis ini adalah seseorang yang musyrik. Nah itu, jadi ini tujuannya. Cuma dalam hal ini saking pentingnya, apalagi kan ada dua zakat. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal.
Kalau zakat mal adalah zakat ketentuan ada nisabnya ya. Jadi ada urutan waktunya, ada ukurannya. Nah, cuma dalam hal ini sebaiknya saya izin sama Pak Dirjen. Pas banget ya. Luar biasa Kita ini bahas Ustaz nih. zakat, bosnya yang datang. Ah, yang langsung menjelaskan nanti Iya. semuanya nih tentang Aku nggak usah ketentuannya. jelasin ya. Nah, Nanti nanti beliau aja aja. beliau aja yang jelasin ya. Jadi gini, mohon izin, mohon maaf, ini saking pentingnya, kalaupun misalkan maaf ya, kita harus keluarkan zakat, karena kan harus cukup setahun. Kalau bisa, ya saat inilah kalau bisa. Karena kenapa? Orang pada butuh. Bahkan sekiranya zakat fitrah itu paling bagus dikeluarkan di akhir, itu kalau perlu segerakan. Karena kenapa? Ya jadi itu mohon maaf, contoh ini. Ya maaf ya, karena jangan dibahas lebih lanjut, karena akan dibahas selanjutnya. Ini bahagian orang, maaf ya. Jadi memerangi tidak sama dengan membunuh. Jadi ya, memerangi dalam hal ini bukan untuk membunuh, dalam artian menyelamatkan. Nah, karena mohon maaf, zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan. Ini kewajiban loh ini. Ya beda, Jadi maksudnya bantu. kata-kata perang di sini adalah bukan membunuh tapi untuk menyelamatkan Untuk siapa yang belum bayar menyelamatkan. zakat. Ayo Sampai selamatkan. dijemput istilahnya Sampai begitu dijemput. ya. Bahkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah, mohon maaf, hal yang pertama ditinggalkan orang adalah zakat. Karena dia merasa, sudahlah. Jadi banyak, sehingga diperangi. Diperangi artinya didatangi. Karena memang ada golongan-golongan yang setelah Rasulullah wafat pada nggak mau keluarin zakat. Ya. Padahal ini adalah kepentingan, bukan saja buat menyelamatkan. Berapa sih, maaf ya, tidak mengecilkan ya, 2,5% loh. Sedikit sekali kan. Untuk mal ya. Untuk mal. Bahkan kalau perlu, mohon maaf, ini kan kalau berbicara masalah zakat, sampai orang itu nanti akan siksaannya sangat pedih. Jadi kemudian karena harus dicari, karena zakat itu ada ibaratnya ijab kabulnya. Kalau sedekah aman-aman. Tapi kalau ini kalau perlu mohon izin, ini kenapa zakat ini perlu diatur sedemikian rupa supaya meratakan nikmat Allah. Tapi untuk masalah pandemi begini kan agak sulit juga untuk ijab kabulnya Ustadz nih. Karena kan banyak juga semuanya online, buy online. Itu nanti gitu. dibahas oleh Bapak. Janganlah saya. Iya. Ini Masya Ada Allah bahagiannya tersendiri. Iya masalah ijab kabul tadi nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kan proses persamaan, ini kan ada namanya Quran, hadis, ijma. Betul. Karena nanti dibahas masalah ijma. Bahkan bisa jadi nanti versinya zakat orang kan beda-beda. Sesuai ada profesinya, sesuai dengan pekerjaannya, dan sesuai pendapatannya. Bahkan sesuai jenis makanan yang dia makan. Masya Allah. Jadi ini saking pentingnya. Jadi bahkan saking pentingnya. kalau zakat fitrah bisa menghalangi ibadah kita bisa naik. Nauzubillah. Kalau kita belum ngeluarin zakat. Nauzubillah. Jadi ketentuannya bicara masalah tentang begitu pentingnya sampai diperangi itu Sampai dalam arti bukannya dibunuh ya. Tapi di sini dijemput. Dijemput untuk diingatkan karena betapa pentingnya zakat ini dan betapa bahayanya kalau sampai Anda atau kita tidak membayar zakat fitrah ini. Nah ini Masya Allah. Bukan hanya zakat fitrah, zakat dan juga zakat mal ya. Ini Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih, Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, Dirjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Ini Masya Allah nih Pak, gimana sehat kondisi Pak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah sebelum nanti kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol sama Pak Profesor nih. Ada artikel yang menarik yang perlu kita bahas sebelum kita nanti bertanya nih. Ini Masya Allah nih, ini dia. Menak minta pembayaran zakat dipercepat. Ini panduannya. Setuju. Jadi ya untuk Menteri Agama Bapak Fahrul Razi meminta umat Islam yang sudah mampu dan masuk kategori wajib mempercepat pembayaran zakat mal, zakat harta sebelum Ramadan 1441 Hijriah. Terkait zakat fitrah umat Islam juga dihimbau sudah mulai membayarkan sejak awal Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Nah ini Masya Allah nih, mungkin ada sedikit penjelasannya nih kenapa nih Pak Profesor nih ya dari Kementerian Agama ini menganjurkan untuk membayar zakat ini dipercepat di awal-awal Ramadan. Mohon izin, silakan penjelasannya Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran yang mengadres kepada para mustahik, pada masyarakat Islam dan juga kepada para pengumpul zakat agar mensegerakan melaksanakan atau menunaikan zakatnya. Baik itu zakat mal malah dianjurkan sebelum bulan puasa. Zakat fitrah begitu bulan puasa masuk
itu dianjurkan atau diimbau agar segera mengeluarkan zakatnya, tidak perlu menunggu sampai Idul Fitri. Ini adalah respon Kementerian Agama, respon Pak Menteri yang memiliki sensitivitas terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Karena zakat itu kan sesungguhnya memiliki dimensi bukan hanya transcendental spiritual, tapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Betul. Kita ingin agar zakat ini berfungsi instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Kita tahu begitu peristiwa COVID-19 ini terjadi, banyak sekali masyarakat kita umat Islam yang tadinya miskin menjadi lebih miskin lagi. Betul. Dan banyak yang tadinya tidak miskin, rentan miskin menjadi miskin. Betul. Ada 24 juta orang Islam, orang Indonesia yang sekarang berada di bawah kemiskinan. Nah, potensi zakat Indonesia sesungguhnya sangat luar biasa besar. Potensi zakat kita itu mencapai 217 triliun per tahun sesungguhnya. Tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh para pengumpul zakat Indonesia mulai dari Basnas, LAS, dari seluruh Indonesia itu baru sekitar 8,1 triliun. Waduh, masih banyak banget Artinya selisihnya. potensinya masih sangat besar. Masih sangat besar. Masih sangat besar karena Indonesia ini adalah jumlah muslim terbesar dunia. Oleh karena itu potensi zakatnya juga terbesar dunia. Nah, di sini kita masih perlu mengimbau masyarakat kita agar segera menunaikan zakatnya karena masih banyak sekali yang belum tertunaikan. Oleh karena itu momentum Ramadan ini adalah sebuah momentum yang sangat tepat untuk menjadikan zakat sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Itu sebabnya mengapa Menteri Agama dari awal menganjurkan agar umat Islam segera mengeluarkan zakatnya supaya baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya itu tepat sasaran, efektif. Iya. Jadi betul-betul bisa berfungsi instrumental. Jadi misalnya Menteri Agama dalam hal ini mengimbau Basnas kita di seluruh Indonesia ada Basnas nasional, ada Basnas provinsi, ada juga Basnas kabupaten kota, ada LAS, ya, lembaga amil zakat juga di seluruh Indonesia. Jumlahnya sangat besar sekali dan potensi zakat Indonesia juga begitu besar sekali, tetapi ini belum maksimal dikapitalisasi oleh umat Islam. Oleh karena itu instrumen ini harus betul-betul kita maksimalkan, harus kita kapitalisasi dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk sekali lagi umat Islam bisa berpartisipasi atau berperan memerangi COVID-19 ini. Jadi kita lihat zakat itu jangan sampai hanya berfungsi atau berdimensi transcendental saja, tapi harus berfungsi ekonomis dan sosial. Ini mungkin penurunan dari target dari 217 triliun kurang lebih tadi sampai 80 hanya baru terbayarkan, atau mungkin karena memang tadi ada banyak tiba-tiba ada yang miskin mendadak ini nggak bisa bayar zakat atau bagaimana Pak ini Pak Profesor? Ya jadi begini, pertumbuhan pembayaran zakat di Indonesia ini alhamdulillah cukup bagus, ada 20%. Ya. Tadi saya katakan 217 triliun itu potensi zakat nasional. Seandainya seluruh umat Islam membayar zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat malnya dibayarkan secara total, itu kita bisa mengumpulkan 17 triliun seluruh Indonesia. Triliun. Ini kalau maksimal. Nah, tetapi yang berhasil dikumpulkan baru 8,1 triliun. Artinya gapnya masih jauh. 8,1. Ini cuma Dari seperberapanya ya. Sekitar 4% kurang. Iya, Jadi kecil banget. masih sangat kecil sekali. Oleh Iya, karena iya, itu iya, kita iya, harus bersama-sama secara kolektif untuk mengimbau masyarakat kita agar mari kita membayarkan zakat. Jadi sekali lagi fungsi zakat ini banyak sekali tentunya. Jadi tadi Pak Ustadz Maulana menyebut ada 8 asnaf itu yang bisa menerima zakat. Nah di Indonesia ini umat Islam kita yang membutuhkan zakat itu banyak sekali. Orang miskin banyak sekali, kemudian yang rentan miskin. Dan ini kita harus berpartisipasi, bukan hanya pemerintah yang dibebani untuk memerangi persoalan COVID-19 ini. Seluruh warga bangsa, seluruh umat beragama, khususnya umat Islam wajib hukumnya untuk turut berperan mengantisipasi memerangi COVID-19 ini. Hanya dengan kebersamaan kita bisa menghadapinya dan zakat adalah salah satu instrumen yang sangat powerful, yang sangat efektif untuk bisa mencegah COVID-19 ini. Ya ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah nih, himbauan dari Pak Dirjen ini luar biasa ya. Bicara masalah tentang target dari zakat ini ternyata sekarang ini baru hanya sebagian kecil banget ya. Dari 217 triliun hanya baru 8, sekian 1 triliun kalau nggak salah tadi ya, baru 4%. Berarti ini PR banget buat kita untuk lebih mempercepat lagi nih pembayaran zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sekarang ini kita coba mau lihat dulu ada yang unik ini Masya Allah luar biasa, pembayaran zakat ini memakai Bitcoin atau pakai uang digital. Ini sama-sama kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Jamaah Masjid Ramadan yang terletak di London Timur ini mungkin tidak menyadari bagaimana sistem uang digital atau cryptocurrency bekerja. Namun hal tersebut tidak menghalangi masjid ini untuk membuka sumbangan atau biasa dikenal dengan zakat dalam mata uang digital.
Selama Ramadan ini, Masjid Ramadan menerima sumbangan zakat dalam Bitcoin atau cryptocurrency. Menurut Imam Masjid Ramadan, tidak ada yang berbeda dari Bitcoin dengan mata uang lainnya. Bitcoin is like any other currency. It's a currency which is accepted by a group of people, so it becomes the norm in that environment. It is traded. Ini Masya Allah, Alhamdulillah ya, maksudnya di zaman yang serba maju ini ternyata segala sesuatunya itu lebih dipermudah sebenarnya ya. Untuk Ustaz Syam nih, bicara masalah tentang Berat Bitcoin nih. nih ya. Bitcoin atau uang digital nih. Bitcoin ya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah yang afdol yang paling sah menurut tuntunan Rasulullah SAW, baiknya itu dibayarkan itu zakat itu dengan uang atau dengan kebutuhan pokok. Kalau kita makan beras ya berarti kan pakai beras. Biasanya kan kalau misalnya kita pakai beras itu 3,5 liter atau ada yang bayar 4 liter. Ini yang mana yang lebih afdol nih Ustaz Syam? Mohon izin. Izin Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Masyarakat harus tahu dulu Bitcoin itu apa. Bitcoin itu sama seperti kalau kita Idul Kurban ya. Ulama kita memberikan penjelasan bahwasanya Bitcoin itu seakan-akan kita lagi Idul Kurban lalu pakai kupon. Nah, kupon ini yang dipakai buat nuker dengan dagingnya gitu. Jadi Bitcoin itu seperti itu. Maka persyaratan uang yang ada di dalam fikih itu disebutkan bahwasanya uang itu harus daripada sesuatu yang menjadi komoditas dan diterbitkan oleh otoritas. Diterbitkan oleh otoritas, maka uang yang ada di Indonesia adalah contohnya adalah rupiah menjadi alat tukar. Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia bahwasanya Bitcoin sah-sah saja dipakai alat tukar, tapi tidak boleh dipakai menjadi investasi karena terlalu banyak spekulasi di dalamnya. Dan ini disebut dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebut dengan gharar atau terlalu banyak spekulasi di dalamnya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana lebih utama pakai makanan pokok atau menggunakan uang atau menggunakan yang lainnya? Karena contoh tadi pakai Bitcoin ya. Ya. Pakai Bitcoin. Maka di zaman baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan adalah makanan pokok. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah makanan pokok. Ini pun makanan pokok ukurannya adalah Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali mengatakan adalah makanan pokok lebih afdal dibandingkan hanya satu yang mengatakan boleh dengan uang tunai, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang tunai. Ukuran makanan pokoknya adalah 1 sa' atau 4 mud. Ya, 4 mud adalah sekitar 4 liter. Kemudian yang dinamakan dari Imam Abu Hanifah ini bedanya. Karena adanya perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Maliki dengan Imam Hambali serta Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah itu lebih juga ukurannya. Ya, kalau dalam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Maliki mengatakan bahwasanya 3 kilogram, ya bukan 3 liter, 3 kilogram. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan 3,8 kilogram. Jadi dilebihkan. Jadi seandainya kita mau menggunakan uang, karena kita ikut Imam Abu Hanifah, maka sebaiknya juga kita melebihkan daripada nilai harga daripada apa yang kita keluarkan dari bahan pokok tersebut. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Madinah biasanya menggunakan yang namanya tamar atau nakhil atau yang namanya kurma. Kemudian dengan gandum, syair, kemudian dengan kismis. Kemudian yang terakhir dengan akid. Akid itu adalah susu kambing yang dikentalkan ya seperti mentega lah, seperti itu. Maka itulah yang digunakan oleh sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh yang namanya para sahabat. Termasuk yang dikatakan tadi 4 makanan pokok ini. Gandum, kismis, kemudian kurma, kemudian akid tadi itu. Dikatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau melihat daripada keafdalan, maka kita lihat saja.
Kita lihat saja apa yang kita ikuti sekarang, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia kita, ada juga Masya Allah dari Kementerian Agama Indonesia yang mengatur semuanya, dan kita lihat apa sesuatu yang lebih dibutuhkan. Namun kalau ditanya yang mana yang paling afdol, tentu saja kita ingin mengikuti hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dikatakan berzakat dengan makanan pokok. Jadi makanan sehari-hari kita atau makanan apa yang kita makan pada saat itu. Jadi kalau ditanya apakah Nabi zakatnya pakai beras? Oh tidak. Nabi nggak makan beras ya, karena nggak bukan makan makanan nasi. pokok pada saat itu. Apakah sahabat berzakat dengan beras? Oh tidak. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat antara satu mud ini, karena mud yang mud nabawi ya. Mud yang digunakan itu, maka kita sepakati saja kalau kita berzakat usahakan dilebihkan, kalau lebih hitungan sedekah, Ya. kalau kurang kelewatan. Ini Masya Allah, jadi bicara masalah afdal ini adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Betul. Tapi bukan tidak diperbolehkan juga dengan menggunakan uang, karena memang saat ini kalau kita lihat lebih dibutuhkan uang ya. Imam Uang Abu tunai ini Hanifah, buat iya. buat macam-macam nih, buat belanja, buat apa, mungkin buat kebutuhan lain. Ini Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya tentang tema kita pagi hari ini, zakat di tengah wabah corona. Dan juga saya mau info kepada jamaah yang ada di rumah nih, untuk Islam itu Indah spesial Ramadan akan tayang kembali setiap harinya jam 5 pagi ya, seperti sekarang ini waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sore hari nanti menjelang berbuka puasa akan ada program spesial Ramadan I'm in Love yang dibawakan oleh guru kita Habib Usman dan juga Kartika Putri. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.